atau cerita yang tercipta sampai jadi nyata. Kamu tak ingin kembali. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana siklus konversi yang terjadi pada perusahaan Jim & Clean. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus konversi merupakan penggabungan dari berbagai macam sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang diproses sehingga menghasilkan sebuah produk yang siap untuk dijualkan. Pada perusahaan Jim & Clean ini kita ketahui bahwa produk yang dijual terdapat dua, yaitu deterjen dan sabun. Dengan varian deterjen ada dua, yaitu deterjen cair dan deterjen bubuk. Sama seperti dengan sabun ada dua varian, yaitu varian cair dan varian padat. Baiklah, siklus konversi ini akan saya mulai dari diagram konteks, DFD hingga flowchart, di mana DFD ini terdiri dari tiga, yaitu DFD level 1, 2, dan 3. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu diagram konteks, di mana dimulai dari pelanggan menyampaikan blanket order. Setelah itu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan akan ditujukan ke Departemen Teknik. Diproses oleh Departemen Teknik sehingga departemen ini mengeluarkan permintaan pembelian. Setelah itu permintaan pembelian bahan baku ini akan ditujukan ke Departemen Pembelian dan akan mengeluarkan bahan baku. Bahan baku ini akan ditujukan ke Departemen Pengendalian Persediaan dan diproses sehingga departemen ini mengeluarkan sebuah laporan, di mana laporan ini disebut sebagai laporan status persediaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan dokumen pencatatan waktu kerja disampaikan ke Departemen Penggajian, dan akhirnya Departemen Penggajian akan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, lembar perpindahan, kelebihan bahan baku, dan retur barang baku serta kartu kerja akan disampaikan ke Departemen Akuntansi Biaya, di mana Departemen Akuntansi Biaya ini akan melakukan perbaharuan file. Setelah perbaharuan file, maka voucher jurnal akan ditujukan ke buku besar, sehingga buku besar akan memperbaharui buku besarnya. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 0. Di sini ada 3 proses, di mana dimulai ketika pelanggan menyampaikan blanket order ke proses pertama, yaitu proses perencanaan produksi. Di mana pada proses ini, daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan akan ditujukan ke Departemen Teknik. Departemen Teknik akan memprosesnya dan akan mengeluarkan permintaan pembelian. Tahap pertama selesai, dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu proses pengendalian produksi bahan baku. Permintaan pembelian bahan baku disampaikan ke Departemen Pembelian dan akan diproses dengan bantuan data master pembelian. Maka Departemen Pembelian akan mengeluarkan bahan baku, di mana bahan baku ini akan ditujukan ke Departemen Pengendalian Persediaan, diproses dengan data master persediaan, dan akan mengeluarkan laporan status pembelian. Selanjutnya ke tahap 3, yaitu proses pencatatan produksi, di mana dokumen pencatatan waktu kerja akan disampaikan ke Departemen Penggajian, diproses dengan bantuan data master karyawan dan jam kerja. Setelah diproses, maka kartu waktu untuk gaji dan jam kerja akan disampaikan ke proses 3, di mana permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, lembar perpindahan, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku serta kartu kerja akan disampaikan ke Departemen Akuntansi Biaya. Maka Departemen Akuntansi Biaya akan memprosesnya dan memperbaharui file. Setelah memperbaharui file, maka voucher jurnal akan disampaikan ke buku besar dan akan memperbaharui buku besarnya dengan bantuan data master buku besar.
Selanjutnya yaitu DFD level 0, di mana blanket order disampaikan ke 1.1, yaitu proses perencanaan produksi, di mana permintaan pembelian ini akan dilanjutkan ke 1.2, yaitu proses penyelesaian perencanaan produksi dan akan menghasilkan bahan baku. Selanjutnya yaitu DFD level 2, di mana bahan baku akan masuk ke proses 2.1, yaitu proses pengendalian produksi. Setelah itu akan dilanjut ke proses 2.2, yaitu proses penyelesaian pengendalian produksi dan akan menghasilkan laporan status persediaan. Setelah laporan pencatatan persediaan dihasilkan dari data flow diagram level 2, maka selanjutnya laporan pencatatan persediaan akan memasuki proses 3.1, yaitu proses pencatatan produksi, di mana voucher jurnal ini akan masuk ke proses 3.2, yaitu proses penyelesaian pencatatan produksi dengan bantuan data master file dan buku besar, sehingga akan menghasilkan update file buku besar. Selanjutnya yaitu flowchart, di mana pada flowchart ini akan ada 7 departemen yang akan berproses dalam siklus konversi. Yang pertama yaitu pelanggan, departemen teknik, departemen pengendalian persediaan, departemen pembelian, departemen penggajian, departemen akuntansi biaya, dan buku besar. Proses ini dimulai ketika pelanggan membuat kesepakatan pesanan hingga menghasilkan blanket order, di mana blanket order ini akan berlanjut ke departemen teknik di proses perencanaannya dan akan menghasilkan 3 dokumen, yaitu laporan spesifikasi teknis, lembar urutan kerja, dan daftar keberadaan bahan baku, di mana dokumen ini digunakan untuk membuat jadwal produksi. Kita beralih ke departemen pengendalian persediaan, di mana departemen ini akan membuat laporan status persediaan hingga menghasilkan laporan status persediaan yang digunakan untuk membuat jadwal produksi dan akan berlanjut ke permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya akan beralih ke departemen pembelian. Laporan status persediaan tersebut akan menentukan bahan baku sehingga menghasilkan bahan baku, di mana bahan baku di sini akan ada 2 macam, yaitu yang pertama bahan baku diproduksi dan bahan baku berlebih. Bahan baku berlebih ini akan berlanjut ke departemen akuntansi biaya, di mana akan beralih ke departemen penggajian, membuat dokumen waktu kerja, dan akan menghasilkan dokumen kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja. Dokumen kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja beserta bahan baku berlebih ini akan berlanjut ke departemen akuntansi biaya untuk melakukan perbaharuan file dalam proses, sehingga akan dilanjut ke proses membuat voucher jurnal hingga menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal ini akan disampaikan ke buku besar dan akan melakukan perbaharuan buku besar sehingga buku besarnya akan selesai. Kita lanjut ke bahan baku yang digunakan, yaitu departemen teknik akan membuat rincian jadwal. Setelah itu akan menghasilkan 3 data, yaitu bahan baku, file perintah kerja, dan jam kerja, dan akan dilanjutkan ke produk jadi. Produk jadi ini akhirnya akan disampaikan ke si pelanggan. Selanjutnya yaitu kelemahan pengendalian internal SAS 78. Pada siklus konversi perusahaan Jim & Clean ini,
ada beberapa kelemahan yang dapat diteliti. Yang pertama yaitu otoritas transaksi, di mana tidak ada otorisasi transaksi seperti tanda tangan atau stempel dari supervisor. Otorisasi hanya dilakukan dengan perintah kerja yang dibuat oleh supervisor. Kelemahan kedua yaitu pemisahan tugas. Sudah ada prosedur pemisahan tugas antar departemen terkait. Pemisahan tugas untuk menyimpan file juga sudah dilakukan. Namun, pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan masih belum jelas dan belum berkoordinasi dengan gudang barang jadi. Sangat disayangkan bahwa bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Mungkin dapat dikoordinasikan dengan bagian pembelian agar tidak terjadi kelebihan bahan baku, atau ada bahan baku berlebih dapat disimpan untuk digunakan pada proses produksi berikutnya. Yang ketiga yaitu supervisi. Supervisor diberi tanggung jawab pada tahap penjadwalan produksi, namun supervisor belum melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Kelemahan selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi. Proses pencatatan akuntansi sudah dilakukan dengan up-to-date berdasarkan file-file yang mendukung dalam pembuatan voucher jurnal yang kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Selanjutnya yaitu pengendali akses. Tidak ada batasan akses atas informasi dari dokumen yang dibuat. Hal ini menjadikan perusahaan rentan menerima kecurangan, terutama pada bagian akuntansi dan bagian pembelian yang berhubungan dengan keuangan. Yang terakhir yaitu verifikasi independen. Belum ada verifikasi antar departemen dalam menerima dokumen, seperti pada permintaan pembelian dan bahan baku yang akan digunakan sudah tepat atau belum. Kemudian atas dasar apa laporan status persediaan dibuat, belum ada verifikasi kartu kerja, dan dokumen yang diterima saat memperbaharui file sudah lengkap atau belum. Itu belum dilakukan oleh departemen terkait. Setelah menemukan beberapa kelemahan atau kekurangan dari siklus konversi pada perusahaan Jim & Clean ini, maka flowchart akan diperbaharui dan sama seperti flowchart sebelumnya akan ada 7 departemen yang akan berproses pada siklus konversi ini, yaitu pelanggan, departemen teknik, departemen pengendalian persediaan, departemen pembelian, departemen penggajian, departemen akuntansi biaya, dan buku besar. Flowchart ini dimulai ketika pelanggan membuat kesepakatan pesanan dan menghasilkan blanket order, di mana blanket order ini akan berlanjut ke departemen teknik hingga diproses perencanaannya dan akan menghasilkan 3 dokumen, yaitu laporan spesifikasi teknis, lembar urutan kerja, dan daftar keberadaan bahan baku, di mana dokumen ini akan membuat jadwal produksi. Selanjutnya kita beralih ke departemen pengendalian persediaan, di mana departemen ini membuat laporan status persediaan dan akan menghasilkan dokumen laporan status persediaan yang digunakan untuk membuat jadwal produksi. Selanjutnya, permintaan pembelian bahan baku akan berlanjut ke departemen pembelian. Laporan status persediaan ini akan menentukan bahan baku, di mana bahan baku di sini ada 2 jenis. Yang pertama, bahan baku diproduksi dan bahan baku berlebih. Bahan baku berlebih akan disampaikan ke departemen akuntansi biaya, dan selanjutnya kita beralih ke departemen penggajian, di mana departemen penggajian akan membuat dokumen waktu kerja dan akan menghasilkan kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja. Kartu waktu kerja dan
Gaji beserta jam kerja ini beserta dengan bahan baku berlebih akan berlanjut ke Departemen Akuntansi Biaya, di mana dokumen itu akan melakukan perbaharuan file dalam proses. Setelah itu membuat voucher jurnal dan akan menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal yang dari Departemen Akuntansi Biaya ini akan disampaikan ke buku besar dan akan memperbarui buku besarnya, sehingga buku besar yang komplit akan masuk ke database dan selesai. Berlanjut ke bahan baku yang digunakan, akan berlanjut ke Departemen Teknik untuk membuat rincian jadwal, di mana dari rincian jadwal ini akan menghasilkan 3 file, yaitu bahan baku, file perintah kerja, dan jam kerja. Setelah Departemen Teknik menyelesaikan produk jadi, maka produk jadi ini akan disampaikan ke pelanggan berupa pesanan barang jadi.